Beberapa hari yang lalu kami menerima pesan. Janji ya Pak. Siapa ini pikir kami? Baru juga terima pesannya, udah ngajak janjian. Belum apa-apa udah minta komitmen. Kami tidak balas chatnya. Karena penasaran, tapi gak ada pulsa telepon, cuma punya paket data. Tapi sinyal susah. Sinyal data susah di sini. Akhirnya saat main ke polsek kami pinjam HP kawan yang pulsanya unlimited. Banyak dia mah setoran pulsanya. Kami SMS dulu, terus ditelepon. Kami telepon sambil mencatat. Informasinya meyakinkan, tapi sulit dipercaya. Dia senior kerjaku di sini. Katanya dia bekerja di sini sudah dari Desember 2015. Orangnya mungil untuk ukuran laki-laki, murah senyum, tapi agak pendiam. Sudah lama sih aku dengar gosip ini, tapi entah mana yang benar. Namanya juga desas-desus. Pertama dia minta kenaikan gaji karena kerja udah lama tapi gak di ACC. Terus ada gosip lagi dia sebenarnya mau keluar kerja tapi tidak disetujui. Aku gak ngerti alasannya. Tapi yang satu divisi dengan dia memang kebanyakan orang-orang lama. Sampai suatu hari saat berjalan keluar di jam pulang kerja, aku mendengar mereka mengobrol. Udah, singkirin aja. Mendengar kata singkirin, aku jadi penasaran. Siapa yang disingkirkan? Jangan-jangan aku. Memang saat pandemi ini banyak kontrak yang tidak diperpanjang. Dia tahu banget, bahaya kalau sampai dibawa keluar dari sini. Wah, apa nih? Jadi tambah penasaran. Ya, siapin yang masuk akal aja. Percakapan selanjutnya makin pelan. Aku nggak dengar. Tapi salah seorang dari mereka memperlihatkan HP. Bilang apa gitu. Cuma yang didengar jelas, Sarjito. Beberapa minggu kemudian aku sebenarnya sudah melupakan obrolan itu. Toh aku masih bekerja, berarti bukan aku yang disingkirkan. Sampai suatu hari kantor kami heboh luar biasa. Ada salah seorang dari kami yang ditemukan meninggal tidak wajar. Yakin ini pembunuhan katanya. Beberapa dari kami dipanggil ke Polres dan ada juga yang ke Polda. Tapi rilis polisi kemudian adalah bunuh diri. Aku pribadi merasa aneh, tapi polisi kan lebih tahu. Sampai suatu hari aku dapat link YouTube Taman Saswari dari WA teman yang otot kalau meninggalnya rekan kami itu adalah konspirasi. Lagi-lagi teori konspirasi. Aku jadi teringat obrolan saat itu. Mungkinkah yang mau disingkirkan adalah dia? Setelah menutup telepon, kami hapus log percakapan. Walaupun si kawan ini bisa saja buka rekaman percakapannya ke operator. Karena dia kan polisi, ada akses ke sana. Tapi kemungkinannya kecil. Mereka sebetulnya kurang kerjasama. Hidupnya masing-masing. Lagi pula dia kan udah nguping obrolan ini. Mendengar cerita ini, kami bertanya-tanya. Muncul terduga baru, Sarjito. Siapa dia? Kawan di Polsek bilang, kalau hubungannya sama korporat, udah pasti di 86 kan, katanya. Apa? 86? Diterima. Dia bilang, di peti es kan, udah ditutup. Makanya dikasih kesimpulan bunuh diri, gak dibiarkan ngambang. Walau dikasih embel-embel kalau ada temuan baru. Kalau bunuh diri ya udah korban aja yang nanggung sendiri, yang lain tidak terbawa-bawa. Aduh kawan, jangan berprasangka buruk gitu dong. Masa jeruk jatuhin jeruk? Dia tertawa, udah nabrak tembok katanya. Ini istri WA, kepitingnya udah mateng, yuk. Oh iya,
Sebelum ke polsek kami ke rumahnya dulu, minta tolong dimasakkan kepiting. Kami baru dapat kiriman kepiting 1 dus besar dari Teluk Bintuni. Sambil makan kepiting kami bertanya-tanya apa betul yang diomongkan kawan ini. Karena itulah pisau yang nampak di foto seperti pisau lama tapi dibilang baru dibeli oleh korban. Mengapa pisau itu dibilang cuma ada 1 toko? Maksudnya, mengapa pisau itu dibilang cuma ada di 1 toko? Pisaunya khas. Apa pabriknya membuat pisau dapur limited edition? Mengapa urutan waktu yang hilang tidak dicari? Mengapa tidak curiga ketika unit K9 tidak menghampiri motor di parkir? Mengapa tidak curiga dengan luka percobaan di 2 titik mematikan, di dada dan di leher? Apa mereka belum pernah melihat orang-orang meregang nyawa dengan 2 titik luka seperti itu? Mengapa orang yang mengaku sebagai pelaku diperiksa setelah beberapa minggu beredar tangkapan layar pengakuan itu? Padahal ketika diperiksa media sosialnya, kita langsung dapat nomor HP-nya. Sebetulnya orangnya mudah sekali ditemukan. Mengapa beritanya tidak seheboh kasus bohongnya Ratna Sarumpait? Biasanya media suka berita seperti ini. Orang yang mengaku pelaku dicari, diwawancara keluarganya, ditanyain tetangganya. Ini diperiksa terus dilepas. Beritanya sedikit. Di luar kebiasaan pemberitaan. Nabrak tembok. Kalau kita melihat tembok di depan ya jangan ditabrak. Cari jalan memutar. Kalau tidak ada, kikis sedikit demi sedikit temboknya. Ya enggak? Selesai makan kepiting, kami pamit ke Polres. Menemui kawan yang beberapa minggu belum jumpa. Dia di bagian staf rent baru pulang dari Jakarta. Kayaknya menghitung anggaran pembangunan Polres di Mabes Polri. Soalnya ini Polres baru diresmikan. Bangunannya masih numpang di Polsek. Polseknya pindah, ngontrak. Ngobrol sekali-kali aja, karena dia sibuk mengetik sambil menatap layar komputer. Karena tujuan utamanya memang numpang wifi. Basa-basi aja nanya kabar Jakarta. Lumayan buat upload video, nyari informasi di internet, disuguhi minum lagi. Sebetulnya kalau kita akur, banyak untungnya. Buat gua. Sarjito. Adakah nama itu di tempat dia bekerja? Ketika kami search, yang muncul nama jalan, nama rumah sakit. Mana yang berhubungan dengan Yodi? Setelah hampir 2 jam mencari, menjelang apel siang Polres, ketemulah literatur bunuh diri dari website Rumah Sakit Dr. Sarjito. Aha, inilah literatur yang dimaksud penyidik untuk menarik kesimpulan bahwa Yodi meninggal atas kehendak sendiri. Dan bisa jadi literatur yang sama digunakan oleh para pelaku untuk menyusun skenario ini. Mengapa terlalu banyak persamaan? Berarti Yodi benar diarahkan untuk cek HIV. Berarti benar Yodi dicekoki amfetamin, sabu-sabu mungkin. Berarti ada yang mengarahkan penyidik. Berarti benar ada tembok. Kita sudah menyatakan perang berlarut. Ayo kita kikis sama-sama temboknya. Jangan sampai yang berjuang kalah oleh yang beruang.